Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhang Kui dan Mo Xuai akhirnya tidak bisa meletakkan wajah mereka sepenuhnya. Di antara tiga pilihan, Zhang Kui dan Mo Xuai memilih pilihan kedua. Zhang Kui Mo Xuai tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menarik wajahnya ke bawah, dan bangsawan untuk pergi ke perwira. Namun, Zhang Kui tidak ingin ketinggalan saham potensial seperti Zhu Hengyu. Bagaimanapun, dalam 6 tahun ke depan ia harus menjalin persahabatan yang mendalam dengan Zhu Hengyu. Dari sudut pandang ini juga bahwa Zhang Kui bersedia membayar untuk sakunya sendiri dan menambahkan batu ajaib ke penjaga iblis surgawi. Batu-batu ajaib yang terakumulasi dalam 10 juta tahun terakhir hampir habis dikonsumsi. Mengapa Zhang Kui Mo Xuai melakukan ini? Apakah Anda tidak ingin menunjukkan Zhu Hengyu dan ingin berteman dengannya? Kalau tidak, mengapa uang Zhang Kui dihabiskan untuk bawahan Zhu Hengyu? Meskipun Zhang Kui tidak bisa sepenuhnya menurunkan wajahnya dan loyal kepada bawahannya, berteman dengan bawahannya sepenuhnya berada dalam ruang lingkup penerimaannya. Bukan hanya itu, Zhang Kui bahkan memberi Zhu Hengyu kebebasan mutlak. Alasannya adalah bahwa tatanan militer tidak dapat diterima. Zhu Hengyu diberi hak untuk bebas masuk dan keluar dari Pulau Klau. Bahkan jika departemen militer menyalahkannya, Zhang Kui akan menanggung semua kesalahan. Ide Zhang Kui sederhana. Dengan status tampan bintang 5 sihirnya, dia tidak bersalah, dan dia tidak bisa menolaknya. Dan suatu kali saya berteman dengan Zhu Hengyu. Kemudian tunggu sampai Zhu Hengyu naik ke langit. Selama dia memohon, Zhu Hengyu pasti akan membantunya. Tidak ada yang lain. Selama Zhu Hengyu membantunya mengangkat tubuh iblis ke tingkat ke-80, ia bisa dipromosikan menjadi iblis. Pada saat itu, tidak akan ada yang menahannya di dunia ini. Dalam menghadapi tawaran Zhang Kui, Zhu Hengyu tentu saja tidak bisa menolak untuk menerimanya. Meskipun dia bisa pergi secara rahasia, Zhu Hengyu tidak bisa menjelaskan jika dia ditemukan. Yang buruk akan menggandakan rasa bersalah. 6 tahun pengasingan akan menjadi 12 tahun. Inilah yang Zhu Hengyu benar-benar tidak ingin lihat. Tetapi dengan Zhang Kui mengambil tanggung jawab untuknya, Zhu Hengyu tidak takut. Tidak masalah kapan dan di mana. Zhu Hengyu ingin datang dan ingin pergi, dan siapapun bisa membawanya. Meskipun Zhu Hengyu juga tahu bahwa, setelah menerima tawaran Zhang Kui, dia pasti akan dihargai di masa depan. Tapi Zhu Hengyu sendiri bukan tipe orang yang mendapat manfaat dari orang lain tetapi tidak tahu cara membalas. Setelah sedikit ragu, Zhu Hengyu membuat keputusan. Melihat dengan penuh terima kasih pada Zhang Kui, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Jadi, saya ingin berterima kasih kepada Mo Xuai." Melihat Zhu Hengyu menerima kebaikannya, Zhang Kui Mo Xuai tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia telah memutuskan untuk membuat hubungan yang baik dengan Zhu Hengyu. Tetapi pada kenyataannya, jika Zhu Hengyu menolak untuk menerimanya, Zhang Kui juga sangat malu. Dengan warisan dan potensi Zhu Hengyu, sebenarnya tidak perlu berutang sayang pada orang lain. Sekarang orang lain telah menerima tawarannya, itu artinya mereka ingin berteman. Tidak ada yang membuat Zhang Kui Mo Xuai lebih bahagia dari ini. Bahagia, Zhang Kui melihat di antara tangan kanannya dan mengeluarkan perintah yang tampan. Serahkan perintah ke Zhu Hengyu, jika ditemukan oleh Departemen Militer, Anda dapat menunjukkan perintah ini dan mengatakan bahwa saya mengirim Anda. Apa, kamu, ini? Melihat perintah bintang 5, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Anda tahu, hanya ada satu perintah seperti itu. Setara dengan itu adalah pesanan Zhu Hengyu. Di dalam Departemen Militer, melihat perintah seperti melihat orang. Perintah Zhu Hengyu untuk sementara bertanggung jawab atas Su Ziyun. Dengan perintah di tangannya, Su Ziyun bisa mengambil kendali penuh dari pasukan Zhu Hengyu. Yang sama, Zhang Kui memiliki seorang komandan yang tampan. Melihat pesanan tampan ini seperti melihat Zhang Kui. Membawa perintah tampan bersamanya setara dengan Zhang Kui yang selalu mengikuti Zhu Hengyu. Dengan cara ini, bahkan jika Departemen Militer menemukan Zhu Hengyu pergi tanpa izin, dia tidak punya hak untuk menghukumnya. Departemen Militer tidak memiliki hak untuk menghindari komandan sihir dan menghukumnya secara langsung. Namun, ganteng bukan hal sepele. Jika dia kehilangan perintahnya, Zhang Kui akan memiliki banyak kesulitan dalam melakukan sesuatu. Dengan ragu-ragu melihat token di tangan Zhang Kui, Zhu Hengyu tidak berani menjangkau untuk mengambilnya. Melihat tatapan ragu Zhu Hengyu, Zhang Kui tiba-tiba mengangkat wajahnya. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu berkata, "Apa yang kamu khawatirkan?" Dihadapkan dengan pertanyaan Zhang Kui, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan dengan cemas berkata, "Jika kamu kehilangan perintah, kamu mungkin itu akan sangat merepotkan."
Menghadapi kekhawatiran Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Xuai tidak bisa menahan tawa dan tertawa. Dengan bangga mengangkat dadanya, kata-kata Zhang Kui bisa dikatakan keras. Bagi Zhang Kui, Gietoran ini adalah rumahnya. Di kota Gietoran, tidak ada yang berani untuk tidak mengikuti perintahnya. Apakah Suailing ada atau tidak, ini tidak akan berubah. Adapun sisi militer, Zhang Kui tidak akan pernah pergi ke departemen militer atau melakukan kontak dengan departemen militer. Karena itu, bagi Zhang Kui, perintah ini mutlak opsional. Menonton Zhu Hengyu tertegun, Zhang Kui berkata sambil tersenyum, akan ada, kamu kembali saat ini dan kamu dapat mentransfer semua 3.000 penjaga kepadaku. Melihat Zhang Kui tanpa daya, Zhu Hengyu berkata, saya hanya 100 jenderal, sepertinya saya tidak punya hak untuk memobilisasi 1.000 tentara. Dihadapkan dengan kekhawatiran Zhu Hengyu, Zhang Kui melambaikan tangannya dengan lebar dan berkata dengan datar, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sekarang dipromosikan menjadi Zhu Hengyu, Su Ziyun, Su Xiaowan atas nama iblis. Di antara kata-kata itu, Zhang Kui tersenyum dan berkata, dengan cara ini, Anda dapat mengirim 3.000 tentara itu ke sana. Secara umum, hak jenderal untuk maju dikendalikan oleh Departemen Militer. Tetapi ada satu tempat yang benar-benar luar biasa. Tempat ini berada di garis depan. Pertempuran di depan sangat kejam. Dalam banyak kasus, di bawah kondisi pertempuran yang terlalu keras, berbagai legiun akan musnah. Untuk membentuk legiun pada waktunya untuk berperang melawan musuh. Iblis garis depan memiliki hak untuk sementara mempromosikan iblis untuk dipromosikan menjadi 1.000 orang, dan bahkan 10.000 orang. Melihat tatapan kaget Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Xuai dengan bangga tersenyum, waktu kamu bergabung dengan Gietoran terlalu pendek. Kalau tidak, aku akan dipromosikan menjadi panglima tertinggi. Melihat Zhang Kui diam-diam, Zhu Hengyu tidak berbicara lama. Inilah hubungan, latar belakang, dan keuntungan dari dukungan. Zhu Hengyu tidak melakukan apa-apa, jadi dia dipromosikan menjadi seorang komandan. Bukan hanya dirinya sendiri, bahkan Su Ziyun dan Su Xiaowan direndam dalam cahaya, dan langsung dipromosikan menjadi kapten. Di sisi lain, para beku yang tidak memiliki pekerjaan, tanpa latar belakang, tanpa dukungan. Bahkan jika jasa militer sudah cukup. Bahkan jika tingkat tubuh sihir tercapai. Tetapi jika Anda ingin dipromosikan, itu masih sulit. Kui Mo Xuai ini, meskipun dengan hak terbatas, Anda hanya dapat mempromosikan posisi di bawah Mo Xuai dan meningkatkan peringkat mereka di bawah Mo Xuai. Tapi untuk Zhu Hengyu sekarang, ini sudah cukup. Bahkan promosi Zhu Hengyu ke Panglima Perang sudah tidak pada tempatnya. Adapun Komandan-in-Chief, tidak ada waktu selama 10 tahun dan itu tidak dapat dipromosikan pula. Bahkan dengan tercapainya prestasi militer yang mulia, itu tidak dapat dipromosikan menjadi Panglima dalam waktu singkat. Ini adalah peraturan kematian Departemen Militer. Bahkan perusahaan iblis tidak dapat melanggar aturan ini. Menghadapi bantuan berulang-ulang dari Zhang Kui dan Mo Xuai, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegembiraan. Teman seperti itu, Zhu Hengyu telah membuat kesepakatan. Orang-orang seperti Zhang Kui adalah favorit Zhu Hengyu. Jika Zhang Kui benar-benar dapat menarik wajahnya ke bawah, Dewa Iblis yang dihormati itu tampan, dan Zhu Hengyu akan berpengaruh. Sebaliknya, Zhu Hengyu akan memandang rendah Zhang Kui. Harus ada garis bawah dalam segala hal, dan tidak boleh ada prinsip dan tidak ada kompromi untuk promosi tanpa promosi. Hari ini, ia dapat menyanjung dan terobsesi dengan intinya untuk promosi. Jadi besok, dia juga bisa meninggalkan Zhu Hengyu tanpa garis bawah untuk promosi. Ini adalah sesuatu yang Zhu Hengyu benar-benar tidak suka dan tidak mau menerima. Apakah Anda seorang pria atau melakukan sesuatu, Anda harus memiliki garis bawah. Pendekatan Zhang Kui persis sesuai dengan keinginan Zhu Hengyu. Sekarang, Zhang Kui adalah iblis, dan Zhu Hengyu adalah iblis di bawah komandonya. Lalu, bahkan jika Zhang Kui ingin menyerahkan Zhu Hengyu, dia hanya perlu berada dalam ruang lingkup kekuasaannya dan memberi Zhu Hengyu dukungan yang cukup. Kebaikan seperti mengetahui pertemuan dan memupuk perasaan sudah cukup bagi Zhu Hengyu untuk membalas. Apa yang disebut kematian orang kepercayaan tidak lebih dari itu. Jika Anda melakukannya lagi, tidak ada garis bawah. Setelah menerima perintah Zhang Kui, Zhu Hengyu tersenyum bahagia. Zhang Kui menempel sangat penting baginya dan mengolahnya, yang benar-benar terlalu penting bagi Zhu Hengyu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat meninggalkan Pulau Yang Jiao kapan saja untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya. Selain itu, setelah memiliki gelar kapten, Zhu Hengyu juga dapat memobilisasi 3.000 prajurit elit untuk pertama kalinya dan menetap di Gietoran. Yang paling penting adalah, selama Zhu Hengyu dapat bergegas kembali ke Kepulauan Domba Luar, di bawah perawatan Zhu Xiaomei, ia dapat dengan segera memulihkan kesehatannya dan kembali ke kondisi puncaknya. Ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Kalau tidak, jika Anda tidak berkultivasi selama 1 atau 2 tahun, Anda tidak dapat pulih sama sekali. Tidak terlalu banyak set tamu dengan Zhang Kui. Setelah dengan tulus berterima kasih kepada Zhang Kui, Zhu Hengyu meninggalkan rumah Mo Xuai untuk pertama kalinya. Sepanjang perjalanan kembali ke tembok kota, Zhu Hengyu menyampaikan sampul buku Zhang Kui dan Mo Xuai.
Saya mendengar bahwa dia dipromosikan menjadi panglima tertinggi, dan Su Ziyun dan Su Xiaowan keduanya bersorak. Su Ziyun, seperti Zhu Hengyu, baru saja dipromosikan menjadi iblis perwira selama lebih dari setahun. Berbicara secara logis, tanpa 10 tahun, Anda tidak dapat dipromosikan menjadi 1000 komandan. Karena itu, promosi ke pangkat komandan kali ini jelas merupakan promosi yang luar biasa. Adapun Su Xiaowan, tak usah dikatakan lagi. Dia telah terjebak dalam perwira selama 3 atau 4.000 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini baru saja mengikuti Zhu Hengyu selama lebih dari setengah tahun, dan ia dipromosikan menjadi komandan dalam lompatan. Kecepatan promosi sangat luar biasa. Apalagi menurut Zhu Hengyu, dari 3 tahun hingga 6 tahun, mereka harus dipromosikan menjadi kepala suku. Pada saat itu, selama kekuatan militer yang cukup terakumulasi, pangkat tubuh iblis akan dipromosikan ke 70. Maka Anda dapat mengajukan promosi ke tampan ajaib. Namun, perlu disebutkan bahwa, di bawah Komandan-in-Chief, penyihir di depan memiliki hak untuk diangkat. Tetapi itu tidak mudah bagi Mo Xuai, atau bahkan di atas Mo Xuai. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi Master Sihir, Anda tidak hanya dapat mengumpulkan kekuatan militer yang cukup, tetapi juga mencapai tahap ke-80. Jika Anda ingin menjadi iblis, bahkan iblis, Anda harus bersaing. Ada banyak beku yang memenuhi syarat untuk menjadi Master Sihir, tetapi ada beberapa yang dapat dipromosikan dengan sukses. Hanya ada satu Kaisar Iblis dalam keluarga domba iblis, dan setiap Raja Iblis ingin dipromosikan menjadi Kaisar Iblis. Tetapi dalam analisis akhir, hanya ada satu Raja Iblis yang dapat berhasil dipromosikan menjadi Kaisar Iblis. Untuk Raja Iblis Api Penyucian yang tak terkalahkan, yang begitu tak terkalahkan. Dia jelas adalah tuan nomor 1 klan Iblis Domba, tetapi dia tidak pernah bersaing dengan Xuan Bing Mo Huang. Qin Sheng akhirnya menjadi Kaisar Iblis, bukan Raja Iblis Api Penyucian. Bisakah Anda mengatakan bahwa Demon Setan tidak memenuhi syarat? Jelas, Raja Iblis Penyucian bahkan lebih berkualitas daripada Kaisar Iblis Xuan Bing. Tetapi pada kenyataannya, orang yang menjadi Kaisar Iblis adalah Kaisar Iblis Xuan Bing, bukan Kaisar Iblis Pencahar. Bisa dikatakan, di atas setan tampan, pangkat militer dan peringkat tubuh iblis hanyalah persyaratan dasar. Adapun apakah Anda dapat dipromosikan pada akhirnya, itu juga tergantung pada aspek lain dari kompetisi dan perbandingan. Bagaimanapun, Mo Xuai dan Mo Jiang berbeda. Ambil Su Xiaowan sebagai contoh, bahkan jika tubuh sihirnya mencapai 70 paragraf. Bahkan jika dia mengumpulkan kekuatan militer yang cukup, dia tidak akan pernah bisa dipromosikan menjadi iblis. Anda harus tahu bahwa sebagai seorang penyihir, kualitas yang paling penting adalah memiliki pasukan legiun yang cukup kuat di bawah perintah Anda. Jika itu hanya kekuatan pribadi, maka iblis akan menjadi batasnya. Anda tahu, sebenarnya ada 5 peringkat di atas kapten dan penyihir. Kapten, juga dikenal sebagai jenderal. Di atas 10.000 orang, itu adalah jenderal. 10.000 orang dapat memimpin 10.000 tentara. 10.000 orang, pihaknya adalah Laksamana 1 bintang. Selanjutnya, 2 bintang yang memerintahkan 20.000 orang naik dan turun, dan Jenderal Samsung yang memerintahkan 30.000 orang. Secara analogi, yang tertinggi adalah Jenderal Bintang 5 yang memerintahkan 50.000 pion. Jenderal Bintang 5 top, kekuatan dan kekuatannya, telah kalah dengan iblis. Namun demikian, hampir tidak mungkin bagi Laksamana Bintang 5 untuk dipromosikan menjadi iblis. Posisi militer iblis beragam, dan ada lowongan di mana-mana. Su Xiaowan bertugas sebagai perwira militer iblis dalam kapasitas iblis. Tapi pangkat sebenarnya dari Master Sihir itu sulit didapat. Bagi kebanyakan setan, Jenderal Bintang 5 adalah puncak kehidupan. Hanya beberapa orang yang berhasil dipromosikan ke sihir tampan di bawah persaingan sengit. Sederhananya, seluruh klan domba iblis hanya memiliki 3.000 Mo Xuai. Mo Xuai yang lama tidak mati, Mo Xuai yang baru tidak dapat menjabat. Jika Anda ingin secara resmi menjadi pesulap ke-9, Anda harus menantang pesulap tua itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa guru sihir dapat memerintahkan 100.000 pasukan. Di bawah komandan tentara ada 10 anggota. Bagaimana ini membandingkan? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa 2 tuan iblis membuka pertempuran mereka, mengumpulkan pasukan mereka, dan saling membunuh. Bukankah ini kasus kehilangan kedua belah pihak? Karena itu, begitu tantangan dimulai, kedua belah pihak akan diatur dalam pertempuran yang sama. Dalam pertempuran, jasa militer yang diperoleh oleh kedua belah pihak digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah pertempuran, pihak dengan lebih banyak manfaat militer dianggap sebagai kemenangan. Untuk pertempuran serupa, diperlukan 7 putaran. Setelah 7 putaran pertempuran, pemenang 4 pertandingan akan menjadi iblis baru. Sisi yang kalah hanya bisa menjadi Jenderal Bintang 5. Tantangan serupa terlalu mahal. Pada dasarnya, setiap biksu domba iblis hanya dapat menantang sekali. Sukses itu superior, kegagalan selalu menjadi Jenderal Bintang 5. Kesempatan untuk menantang hilang selamanya. Kui Mo Xuai sangat optimis tentang Zhu Hengyu. Alasan mendasar adalah bahwa ia optimis tentang potensi Zhu Hengyu.
Dalam pandangan Zhang Kui, selama Zhu Hengyu's Heavenly Demon Guard mencapai 3.000. Dan dalam beberapa tahun ke depan itu akan tumbuh sepenuhnya. Jadi, tidak peduli siapa yang ditantang Zhu Hengyu, pihak lain sulit untuk dikalahkan. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin Zhang Kui Mo Xuai dianggap sebagai Zhu Hengyu? Latar belakang penyihir tua itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka kehilangan satu atau dua pertempuran, mereka dapat dengan cepat mengisi kembali pasukan mereka dan memastikan bahwa pertempuran berikutnya dapat dimenangkan. Di bawah komando Zhang Kui Mo Xuai ada 100.000 tentara iblis. Bahkan jika ribuan prajurit dirusak setiap hari di tembok kota, dia tidak perlu khawatir tentang menipisnya tentaranya. Sebaliknya, Zhu Hengyu, setelah penjaga iblis 3.000 hari mati dan mati, lalu di mana ia akan menambah pasukannya? Mungkinkah dikatakan bahwa dengan hanya mengandalkan Zhu Hengyu, dapatkah 100.000 pasukan pihak lain dibandingkan? Jelas itu tidak mungkin. Detail penyihir tua tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Misalnya, biarkan Zhu Hengyu hari ini menantang kata-kata Zhu Hengyu 100.000 tahun kemudian. Bahkan Zhu Hengyu, 100.000 tahun kemudian, belum meningkatkan kekuatannya. Apakah mungkin Zhu Hengyu menang sekarang? Saya benar-benar ingin memberi Zhu Hengyu 100.000 tahun. Berani mengatakan lebih banyak, Zhu Hengyu pasti dapat membangun ratusan miliar tentara. Selain itu, para prajurit ini memiliki setidaknya 60 segmen setan mereka. Bagaimana pertempuran seperti itu dapat dilakukan? Jadi, hanya ada 3.000 master sihir. Latar belakang penyihir tua itu terlalu dalam dan menakutkan. Kecuali Mo Xuai sendiri yang tidak sengaja runtuh dan hancur. Jika tidak, iblis yang bangkit pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang kesuksesan. Bahkan untuk Zhu Hengyu sendiri, target pertama tidak mungkin iblis. Faktanya, gol pertama Zhu Hengyu adalah seorang jenderal bintang 5. Mo Xuai, sungguh tidak mudah untuk ditantang. Bagaimanapun, para prajurit di bawah tangan Zhu Hengyu hanyalah 3.000 penjaga iblis. Tidak peduli seberapa kuat pengawal iblis hari ini, sulit untuk bersaing dengan pasukan setan yang beranggotakan 100.000 orang. Tidak peduli seberapa kuat 3.000 penjaga setan langit, keuntungan militer yang diperoleh dalam satuan waktu pada akhirnya akan terbatas. Bahkan jika pasukan berkekuatan 100.000 orang lemah, prestasi militer yang diperoleh dalam satuan waktu tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Terlebih lagi, 3.000 penjaga setan langit jelas sangat kuat. Tetapi para prajurit di bawah penyihir tua harus lemah. Belum lagi, Zhu Hengyu dan Su Ziyun, dan Su Xiaowan betapa bahagianya. Di sisi lain, Zhu Hengyu meninggalkan kota Yangjiao pada malam hari dan naik kapal perang platinum untuk berkendara menuju Kepulauan Domba Luar. Diam sepanjang jalan. Seminggu kemudian, kapal perang platinum merapat di dermaga laut dalam di desa Dimen. Setelah tes dan modifikasi terakhir, kinerja kapal perang platinum bahkan lebih luar biasa. Tidak hanya ketegaran yang telah ditingkatkan. Bahkan kecepatan navigasi dan kemampuan untuk menyelinap juga meningkat. Namun, sampai saat ini, semua keterampilan Ice Demon Heavy Industry pada dasarnya telah habis. Meskipun perbaikan kecil dapat dilakukan selanjutnya, perubahan besar sulit dilakukan. Tetapi bagi Zhu Hengyu, ini bukan masalahnya. Penggantinya adalah mantan Zhu Hengyu untuk kapal perang platinum, mereka pada dasarnya hanya bisa menonton dan tidak bisa bergerak. Mulai sekarang, ketika Zhu Hengyu mewarisi seluruh rangkaian cara pemurnian dari hantu seperti dewa itu. Semuanya sangat berbeda. Di mata Ice Demon Heavy Industry, kapal perang platinum yang disebut ini adalah sebuah kapal. Tapi di mata Zhu Hengyu, kapal perang platinum ini sebenarnya bukan pedang pertempuran platinum. Kapal perang platinum ini dapat digunakan sebagai pedang perang platinum untuk menghaluskan dan mengemudi. Karena itu, dalam waktu lebih dari seminggu dari Pulau Tanduk bergegas kembali ke Pulau-Pulau Domba Luar. Zhu Hengyu sama sekali tidak menganggur. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu melepaskan api ajaib dan terus mengolah kapal perang platinum ini. Menurut cara pewarisan yang diwariskan, perlakukan kapal perang platinum ini sebagai pedang perang platinum untuk memperbaikinya. Penggantinya adalah pedang biasa, yang memiliki 6 hari, aku khawatir itu telah disempurnakan untuk waktu yang lama. Tetapi ini berbeda, panjangnya mencapai 30 meter. Pemurnian itu secara alami akan memakan waktu lebih lama dan mengkonsumsi lebih banyak energi. Untungnya, untuk periode waktu berikutnya, Zhu Hengyu harus sering bepergian di laut. Karena itu, Zhu Hengyu punya waktu untuk memperbaiki kapal perang platinum ini. Setelah kembali ke Pulau Iblis Surgawi, Zhu Hengyu memanggil kapten lama dan cadangan 3.000 pengawal Iblis Surgawi. Dari sekarang ke sekarang, mereka baru saja kembali dari luar, dan sedang istirahat. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Su Xiaowan telah dipromosikan menjadi kapten. Kapten tua itu tercengang. Meskipun tidak mau, kapten tua itu juga tahu bahwa dia tidak bisa menolak perintah Zhu Hengyu. Dan faktanya, pengawal setan langit hanya pergi ke garis depan untuk mendapatkan latihan yang lebih baik dan tumbuh lebih cepat. Di bulan berikutnya, Zhu Hengyu memanggil Chang Sui dan Xie Yu. Selama lebih dari setengah tahun, Haisan masih merekrut ular laut elit.
Anda harus tahu bahwa gunung bawah laut harus didirikan oleh keluarga Dulong. Oleh karena itu, dalam pemilihan bahan, sudah pasti pilihan terbaik, tidak takut memiliki sedikit pun ceroboh. Diperkirakan secara konservatif bahwa pemilihan bahan saja dapat memakan waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun ke depan, Haisan akan melakukan perjalanan melalui seluruh keluarga ular laut dan memilih semua elit. Karena itu, Haisan tidak berada di kota Changshui saat ini, dia juga tidak dapat mengunjungi Zhu Hengyu. Namun, salah untuk mengatakan bahwa Haisan tidak memberikan kontribusi apapun. Selama 6 bulan terakhir, saat mencari jenius dan elit, Haisan bertemu 6 monster emas dan 8 cakar. Dengan kekuatan 83 tahap peperangan Haisan, sejak dia ditemukan olehnya, secara alami tidak mungkin untuk melarikan diri. Karena itu, ketika Chang Sui dan Xie Yu bergegas mengunjungi Zhu Hengyu, Haisan telah mengirim kembali 6 inti kristal emas satu demi satu. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Ada 2 kota di Gietoren. Mereka adalah Gietoren dan Kota Kambing. Di dalam kedua kota itu, ada banyak jenderal sihir yang telah dikeluarkan atau diasingkan. Jumlahnya sangat besar, ada 30 atau 40 di Gietoren. Sebagai garis depan paling berbahaya, ini adalah area penting untuk pengasingan dan distribusi. Banyak monster yang telah melakukan kesalahan besar telah dikirim. Setelah ribuan tahun akumulasi, jumlahnya telah menumpuk sangat banyak. Di zaman-zaman kuno ini, masa hidup semua beku tidak terbatas. Bahkan jika waktu berlalu 10 juta tahun, itu tidak akan mati. Karena itu, sekalipun iblis akan sangat berharga, sangat jarang. Setiap 10 tahun, 3 akan lahir. Tetapi jika waktunya diperpanjang hingga 1 juta tahun, maka dalam 1 juta tahun, 30.000 penyihir bisa dilahirkan. Jika bukan karena tingkat kerusakan perang Panglima Perang sangat tinggi, saya khawatir akan benar-benar ada adegan di mana Panglima Perang akan berlarian. Setelah memasukkan 6 inti kristal emas di sakunya, Zhu Hengyu tersenyum senang. Dengan 6 inti kristal emas ini, Zhu Hengyu dapat memperbaiki 54 penghalang emas. Melalui 54 penghalang emas, Zhu Hengyu dapat dengan mudah menaklukkan 54 jenderal anggota untuk penggunaannya sendiri. Setan-setan itu, yang terperangkap di garis depan, tidak bisa pergi. Dan penghalang emas ini adalah harapan terakhir mereka. Kecuali jika orang-orang itu sangat memalukan. Atau mungkin mereka benar-benar lelah. Kalau tidak ada yang bisa menolak godaan untuk menembus penghalang. Pikirkan tentang hal itu, bahkan jika mereka Zhu Hengyu, mereka hanya dapat menerimanya dengan sukarela. Meskipun, tidak ada begitu banyak monster di Gietoren. Hanya 5 atau 6 jenderal sihir, dengan keras kepala menolak untuk menerima perekrutan Zhu Hengyu. Tapi nyatanya, Zhu Hengyu tidak jarang, tidak perlu merekrut mereka. Gietoren hilang, tetapi Gietoren pasti memilikinya. 10.000 langkah mundur, bahkan jika kota ekor domba hilang, pasti ada pulau lain. Ada total 72 pulau di perairan Pulau Domba Darah. Selama ada pil emas penghalang rintangan, Anda tidak takut merekrut setan. Tentu saja, Mo Xuai tidak bisa direkrut. Paling tidak karena melanggar rintangan Jindan, tidak mungkin merekrut Mo Xuai. Lagi pula, menembus penghalang Jindan membantu para biarawan untuk menembus belenggu. Dan yang disebut sihir ganteng, yaitu kekuatan dengan 70 buah tubuh sihir paling rendah. Sudah ada 70 setan dalam keluarga itu. Apa gunanya Jindan untuk memecahkan penghalang? Setelah menerima 6 inti kristal emas dari Haisan. Selanjutnya, ini tawaran Chang Sui. Selama lebih dari setengah tahun, pihak Chang Sui bertanggung jawab atas perdagangan antara kedua komunitas. Sambil berjalan di antara rumah lelang si serpent, ia menghabiskan banyak uang dan langsung membeli sejumlah besar cincin dimensi dari gudang rumah lelang dengan harga lelang tertinggi di masa lalu. Cincin dimensi jelas merupakan harta bagi domba iblis. Hanya beku di atas jenderal sihir yang dapat menjamin satu tenaga. Kalau tidak, bahkan dengan status dan status keluarga Su, mereka tidak dapat memiliki cincin dimensi. Namun, cincin dimensi yang disebut didedikasikan untuk perlombaan setan, dan itu perlu diaktifkan dan dibuka dengan energi sihir. Oleh karena itu, untuk kewarganegaraan Hai, cincin Yuan ini hanyalah sebuah ornamen. Kalau bukan karena suku Hai yang menyukai pola pada cincin dimensional. Jika bukan bahan cincin dimensi itu sangat langka dan berharga. Cincin dimensi ini pasti akan dibuang sebagai sampah. Selama 6 bulan terakhir, di bawah kontak Chang Sui, ia telah menghabiskan harga tinggi dan membeli lebih dari 8.000 cincin dimensi dari 6 rantai lelang utama ular laut. Jumlah mereka benar-benar luar biasa. Tentu saja, jumlah kriolite yang dihabiskan di Chang Sui juga sangat tinggi. Dalam 6 bulan terakhir, kriolite yang ditambang dari vena kriolite pada dasarnya telah digunakan untuk memperoleh cincin dimensi ini. Namun yang jelas, semua ini pasti sepadan. Anda tahu, sekarang bahwa suku domba iblis sudah tahu, ada kurang dari 100.000 biarawan dengan cincin dimensi. Tetapi sekarang, di tangan Zhu Hengyu saja, ia telah menguasai lebih dari 9.000, hampir 10.000 cincin dimensi.
Sejauh ini, cincin dimensi yang ditimbun oleh ular laut pada dasarnya sudah terjual habis. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak cincin dimensional, Anda hanya dapat membelinya dari orang Hai lainnya. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu belum memiliki saluran ini. Untungnya, dengan ribuan cincin dimensi ini, dalam waktu singkat, Zhu Hengyu tidak membutuhkan cincin dimensi. Akhirnya, Xie Yu yang diam-diam merencanakan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di antara tiga orang, Hai San, Chang Sui, dan Xie Yu. Hai San memiliki kekuatan terkuat, Chang Sui memiliki Qi tertinggi, dan Xie Yu memiliki Qi tertinggi. Di bawah rencana Xie Yu, setelah 6 bulan tata letak, akhirnya, Xie Yu berhasil menukar barang, dengan imbalan 12 set 3 harta ajaib. Mempesona 3 harta karun, bahkan untuk keluarga ular laut, itu jelas merupakan bahan obat yang langka. Meskipun keluarga ular laut tidak dapat digunakan, sebagai tanaman teratas itu adalah tanaman hias paling favorit dari keluarga ular laut. Karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk membeli dengan uang. Orang tidak kekurangan uang sama sekali. Yang dibutuhkan adalah kisi paksa ini. Tapi Xie Yu berbeda, dia barter. Bertukar dengan talenta dan harta karun teratas lainnya yang tidak bisa ditolak oleh pejabat dan pejabat tinggi. Di bawah rencana Xie Yu, dia bahkan tidak menggunakan Hualong Sibao, jadi dia berubah menjadi 12 set sihir 3 harta. Melihat 12 set sihir 3 harta, senyum Zhu Hengyu menjadi lebih dan lebih ceria. 6 inti kristal emas dari gunung bawah laut, lebih dari 8.000 dimensi cincin Chang Sui, dan 12 set 3 harta ajaib Xie Yu. Cukup yakin, pilihan aslinya benar. Ketiga orang ini pasti jenius. Apalagi ketiga orang ini baru permulaan, tepat di jalan. Dengan berlalunya waktu, dengan kekuatan ketiga orang ini, itu telah meningkat dari hari ke hari. Kemampuan mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Manfaat yang diperoleh untuk Zhu Hengyu pasti akan semakin banyak dan lebih besar dan lebih besar. Lebih dari 3.000 cincin dimensi didistribusikan ke lebih dari 3.000 hari cadangan Demon Guard. Tepatnya, sekarang, mereka tidak lagi cadangan. Setelah kembalinya Zhu Hengyu, pertama kali mereka memanggil cadangan pengawal setan surgawi. Jadi publik mengumumkan keputusan. Mulai sekarang, cadangan 3.000 pengawal setan surgawi ini akan secara resmi diubah menjadi pengawal setan surgawi. Jumlah akhir dari pengawal setan surgawi ditetapkan pada 3.600. Setelah setiap orang membagikan cincin dimensi, Zhu Hengyu membuka rumah harta karun kota setan, dan semua penjaga setan masing-masing diisi dengan batu ajaib yang penuh dengan cincin yuan. Di antara mereka, batu ajaib utama, menengah, dan lanjutan, masing-masing menyumbang 30%. Untuk Zhu Hengyu hari ini, yang disebut batu energi magis hanyalah bahan yang dikonsumsi. Mengenai uang, Zhu Hengyu sudah lama tidak memiliki konsep yang pasti. Selama Demon Guard ini bisa tumbuh secepat mungkin, tidak masalah berapa banyak uang yang mereka habiskan. Untuk iblis, batu energi sihir yang disebut ini tidak habis-habisnya. Setelah batu energi ajaib dikonsumsi, itu akan menghilang menjadi energi sihir dan bergabung ke dunia. Pada saat yang sama, secara alami ada lebih banyak batu ajaib yang mengembun di berbagai daerah. Mulai sekarang, setelah setengah tahun budidaya, sebelum Zhu Hengyu pergi, obat keabadian yang halus dipromosikan. Barisan lebih dari 3.300 penjaga iblis telah dinaikkan menjadi 50. Sedangkan untuk tahun 50-an, Zhu Hengyu juga tidak memiliki bahan, dan dia tidak bisa menghasilkan obat mujarab yang cukup. Untungnya, Zhu Hengyu telah menjadi seorang komandan. Ketika melewati Pulau Suangui kali ini, Zhu Hengyu menerima sejumlah besar bahan obat kelas 5. Tak lama, 3.000 hari Demon Guard ini akan dipromosikan menjadi 60 setan. Perlu disebutkan, tidak ada aturan keras dan cepat untuk jumlah tentara yang diperintahkan oleh iblis. Jika dia mau, Zhu Hengyu dapat membentuk sejuta pasukan. Tetapi pada kenyataannya, itu sama sekali tidak masuk akal. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh. Dia sekarang adalah kapten dan hanya bisa memerintah 1.000 tentara. Militer hanya akan memberinya baju besi, senjata, dan abadi 1.000 tentara. Jika bagiannya melebihi 1.000, militer akan mengabaikannya. Perkembangan Pulau Wayang hari ini. Meskipun Pulau Wayang sangat tandus, bahan obat yang diproduksi sangat langka. Tapi mandul adalah mandul, tetapi produksi bahan obat kelas 3 dan 4 agak tinggi. Bahan obat tingkat ketiga dapat membantu beku itu menaikkan level tubuh sihir menjadi 40. Bahan obat tingkat keempat dapat membantu beku itu menaikkan level tubuh sihir menjadi 50. Dan bahan obat di atas kelas 5 hampir tidak diproduksi di Pulau Wayang. Kemandulan Pulau Wayang lebih terwujud dalam bahan obat di atas level 5. Adapun bahan obat kelas 3 dan 4 tidak hanya banyak dari mereka yang benar-benar diproduksi, tetapi juga banyak. Oleh karena itu, bahan obat yang diakumulasikan oleh Su Xiaowan selama bertahun-tahun saja sudah cukup untuk meningkatkan 3.000 penjaga iblis ini menjadi 50 setan. Adapun bahan obat kelas 5 dibutuhkan dalam paragraf 50 hingga 60. Hampir tidak ada produksi di Kepulauan Domba Luar. Karena itu, kali ini Zhu Hengyu kembali.
dari Pulau Suangui, menerima sejumlah besar bahan obat kelas 5. Untuk mendapatkan beberapa bahan obat tingkat kelima, Zhu Hengyu bahkan menyerahkan 3 atau 4 bahan obat. Semua bahan obat tingkat 3 dan 4 diganti dengan bahan obat tingkat 5. Setelah mengatur ulang 3.300 pengawal setan surgawi, Zhu Hengyu memerintahkan kapten tua itu mengambil kuda itu dan secara pribadi mengirim 3.300 penjaga iblis ke Gietoran. Adapun Zhu Hengyu sendiri, dia tidak pergi ke Pulau Yang Jiao untuk saat ini. Selanjutnya, dia masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Setelah semuanya selesai, dia akan bergegas kembali ke Gietoran. Sebelum pergi, Zhu Hengyu memerintahkan Yinlinger untuk memisahkan lebih dari 3.300 ular Dao Luo Yin. Lebih dari 3.300 ular Sinoro Yin semuanya ditanam di lautan pengetahuan tentang penjaga setan surgawi. Dengan cara ini, mereka juga memiliki kekuatan Shen Luo. Hanya saja setelah membelah lebih dari 3.300 ular Dao Senro Yin, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo telah dilemahkan secara ekstrim. Yinlinger bahkan lebih lemah, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Untungnya, dalam 6 bulan terakhir, 300 penjaga iblis telah memburu sejumlah besar tentara setan kambing. Cukup untuk mempertahankan Yinlinger untuk menyelesaikan perpecahan ini. Kalau tidak, jika ada 3.000 ular Dao Luo Yin terbelah, Yinlinger mungkin terlalu lemah dan jiwa akan tersebar. Setelah mengirim pergi kapten tua dan 3.300 penjaga iblis, Zhu Hengyu tidak tinggal banyak. Meninggalkan Pulau Tianmo, Zhu Hengyu melaju menuju Pulau Yangtze dengan kapal perang platinum. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu kembali ke Pulau Yangtze, kota Yangtze lagi. Itu adalah pulau api penyucian yang ditandai di peta Departemen Militer, kota api penyucian. Tentu saja, 3 hari ini, Zhu Hengyu tidak sia-sia. Selama 3 hari 3 malam, Zhu Hengyu mengorbankan kapal perang platinum. Dengan upaya Zhu Hengyu, kapal perang platinum ini dianggap sebagai pedang pertempuran platinum dalam pemurnian. Setelah kembali ke Pulau Yangtze sepanjang jalan, kali ini, meskipun Zhu Hengyu tidak melewati kota, ia tidak menyembunyikan. Dengan kereta mewah, ia bergegas kembali ke Purgatory Inn. Setelah setengah tahun pembangunan, Purgatory Inn menjadi lebih sejahtera. Terutama Sky Garden Inn telah disambut oleh seluruh kapitalis kaisar. Ruang konferensi di lantai atas Purgatory Inn penuh dengan barisan. Purgatory Inn dapat digambarkan sebagai pertempuran harian untuk mendapatkan emas. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu tidak menghargai. Setelah kembali ke Purgatory Inn, Zhu Hengyu bergegas langsung ke ruang rahasia alkimia. Baru saja tiba di basement kedua, Zhu Hengyu terpana dengan pemandangan di depannya. Di luar ruang alkimia, di dalam gua dengan diameter 100 meter. Saat ini, dia dipenuhi dengan helm merah dan baju besi merah, dan ada tentara dengan nyala api merah menjulang di sekelilingnya. Saat ini, bidak-bidak ini duduk bersila di tanah, sepenuhnya menahan panas tak terbatas dari ruang alkimia. Setelah sekilas, Zhu Hengyu bisa tahu. Saat ini, ada lebih dari 3.000 tentara duduk di sini. Ini, di antara pengamatan Zhu Hengyu, penampilannya juga diperhatikan oleh pihak lain. Momen selanjutnya, seorang pria dan 2 wanita, 3 sosok berdiri pada saat yang sama dan menyapa Zhu Hengyu. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Pria muda itu menuju, berkata dengan benar. Menghadapi pertanyaan pihak lain, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata dengan dalam, "Aku adalah tuan di sini, komandan gembala setan saat ini." Setelah terdiam beberapa saat, Zhu Hengyu melirik ke atas dan ke bawah pemuda itu beberapa kali, dan berkata dengan dingin, "Aku Zhu Hengyu, siapa kamu?" "Apa?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, pria muda itu, dan 2 wanita cantik di belakangnya, berteriak bersamaan. Melihat Zhu Hengyu dengan tak percaya, pemuda itu dengan kaget berkata, belumkah kamu dikirim ke Pulau Domba Darah? Bagaimana bisa muncul di sini?" Menghadapi pertanyaan pihak lain, Zhu Hengyu tidak ingin menahan lidahnya. Di antara tangan kanannya, perintah tampan Jin Chanchan muncul dalam kata-kata Zhu Hengyu. Saling menatap dingin, Zhu Hengyu berkata, "Apakah Anda memiliki masalah setelah diperintahkan oleh Komandan Ajaib Zhang Kui untuk kembali ke Pulau Yangtze untuk bisnis?" Melihat komandan emas berputar samar di tangan Zhu Hengyu, sejenak ada keheningan di seluruh ruang bawah tanah. Untuk waktu yang lama, laki-laki muda yang berkepala itu membentak, "Semua orang memilikinya, bangun." Dengan perintah pemuda itu, dalam sekejap lebih dari 3.000 tentara di aula gua berdiri pada saat yang sama dan berbalik menghadap Zhu Hengyu. Wow lala, sial. Momen berikutnya, di bawah kepemimpinan pemuda dengan baju besi merah, 3.000 prajurit berlutut dengan satu kaki, dan berkata serempak, "Tunggu, lihat Hengyu Mojiang." Melihat lebih dari 3.000 tentara dengan helm merah dan baju besi merah di depan mereka, Zhu Hengyu sudah mencicipinya. Mendengar perintah Zhu Hengyu, 3.000 tentara berdiri bersamaan. Zhu Hengyu mengangguk puas, dan berkata kepada pemuda itu menuju, "Kamu adalah keluarga elit Li yang dipilih dari semua cabang keluarga Li." Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, biksu muda itu berkata, "Ya, ini kita." Di antara kata-kata itu, biksu muda itu mengangkat dadanya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku adalah pemenang dari kontes seleksi ini."
Biksu muda itu berbalik, memberi isyarat kepada dua gadis di belakangnya, dan melanjutkan, keduanya adalah runner-up dan runner-up dari kontes seleksi ini. Sambil menjabat tangannya, Zhu Hengyu berkata, bagaimana dengan bola api lava itu, sudahkah kalian semua memperbaikinya? Dihadapkan dengan pertanyaan Zhu Hengyu, pemuda itu dengan bersemangat berkata, kita semua telah menyelesaikan teknik pemurnian dan kimia. Terima kasih atas hadiah Hengyu Mojiang. Setelah jeda, pria muda berkepala, dan dua gadis di belakangnya, mengambil wajah mereka dengan serius. Melihat adegan ini, lebih dari 3.000 elit keluarga Li di belakang juga meluruskan tubuh mereka, dan ekspresi mereka sangat serius. Menatap Zhu Hengyu dengan seksama, pria muda yang dipimpin, berkata dengan hikmat dan hikmat kami, tidak akan hidup sesuai dengan karunia iblis Hengyu, dan pergi untuk mengejar dan keluar semua. Kami, tidak akan mengecewakan hadiah Hengyu Mojiang, pergi mengejar dan keluar semua. Kami, tidak akan mengecewakan hadiah Hengyu Mojiang, pergi mengejar dan keluar semua. Kami, tidak akan mengecewakan hadiah Hengyu Mojiang, pergi mengejar dan keluar semua. Pria muda berkepala itu berteriak. 3.000 tentara dengan helm merah dan baju besi merah berteriak serempak 3 kali berturut-turut. Menghadapi pemandangan gunung yang seperti tsunami ini, Zhu Hengyu sedikit terpana sejenak. Apa katanya? Meskipun dia melakukannya, lebih dari 3.000 bola api lava diberikan kepada keluarga elit Li ini. Tapi faktanya, Zhu Hengyu menguji bola api lava itu. Meskipun kekuatannya tidak bisa dikatakan kecil, sebenarnya sama. Dibandingkan dengan nyala api sihir Zheng Xiaoyu, itu masih kurang. Tapi sekarang sepertinya, orang-orang ini tampaknya menganggapnya sebagai bantuan besar, dan mereka perlu menghancurkan tulang mereka untuk membayar. Tentang apa semua ini? Klik bibir Anda. Zhu Hengyu jelas tidak bisa berbicara dengan santai. Sebagai atasan, dia tidak bisa selalu mengatakan bahwa dia tidak mengerti bola api lava. Jika Anda bahkan tahu apa bola api lava itu, Anda tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Berikan saja dalam jumlah besar. Di mata pihak lain, ini benar-benar bodoh dan kedap udara. Akibatnya, prestise, keagungan, dan prestise Zhu Hengyu akan runtuh dalam sekejap. Di mata bidak-bidak ini, Zhu Hengyu mungkin tidak lagi dapat membangun citra positif apapun. Meskipun Zhu Hengyu bingung, tetapi di permukaan, dia tidak harus diungkapkan. Mo tersenyum dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata, baiklah. Anda tidak mengecewakan saya. Warisan bola api lava itu dapat dianggap sebagai yang benar. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua elit keluarga Li tersenyum pada saat yang sama. Pria muda dengan nama depan berkata dengan sangat gembira, atas nama semua orang, saya dengan tulus berterima kasih kepada Hengyu Mojiang, terima kasih atas kedermawanan Anda kepada keluarga Li kami. Di antara kata-kata itu, mata pemuda berkepala itu dengan cepat berubah merah. Bahkan suaranya tercekat. Dengan nafas gemetar, pria muda berkepala itu tersedak isak tangisnya, karena kemurahan hati Hengyu Mosuai. Setelah 10 juta tahun, penjaga iblis keluarga Li kami yang tak terkalahkan akhirnya muncul kembali bersama dunia. Tiba-tiba menegakkan tubuhnya, pemuda itu dengan datar berkata, kami pasti akan mengikuti iblis Hengyu sampai mati, meskipun ia meninggal 9 kali, ia masih tidak menyesal. Kami akan bersumpah untuk mengikuti Hengyu Mojiang, meskipun aku akan mati tanpa penyesalan. Kami akan bersumpah untuk mengikuti Hengyu Mojiang, meskipun aku akan mati tanpa penyesalan. Kami akan bersumpah untuk mengikuti Hengyu Mojiang, meskipun aku akan mati tanpa penyesalan. Suara pemuda yang dipimpinnya baru saja jatuh, dan 3.000 elit keluarga Li di aula gua berteriak lagi seperti tsunami. Kerasnya suara dapat digambarkan sebagai dunia yang bergetar. Zhu Hengyu semakin bingung. Apa yang terjadi, apakah orang-orang ini gila? Hanya karena warisan bola api lava, mereka begitu bersemangat. Anda tahu, sumpah yang mereka buat adalah sumpah tertinggi bagi setan. 9 meninggal tanpa penyesalan, itu sudah merupakan sumpah detasemen. Sumpah biasa pada dasarnya berakhir setelah pihak lain meninggal. Dan sumpah 9 kematian tanpa penyesalan, yaitu hidup abadi dan hidup abadi, sumpah berat yang tak terhindarkan. Setelah sumpah dibuat, maka mereka akan menjadi orang-orang Zhu Hengyu, dan hantu Zhu Hengyu. Dari sudut pandang literal itu untuk memperjuangkan Zhu Hengyu di dunia ke-9, dan saya tidak menyesalinya. Tapi itu terkenal. 9 dari mereka, dikatakan 9 kematian, tetapi sebenarnya bukan 9 kematian. Tetapi tidak peduli berapa kali Anda mati, Anda tidak akan menyesal dan akan terus mengikuti. 9 kematian tidak menyesal, mewakili kehidupan abadi. Tapi masalahnya, Zhu Hengyu benar-benar tidak merasa telah melakukan sesuatu yang hebat. Jika tidak berhasil, biarkan 3.000 elit keluarga Li ini bersedia mengikutinya tanpa penyesalan. Anda tahu, Zhu Hengyu telah mengirim begitu banyak keterampilan sihir ke Heavenly Demon Guard. Ini kekuatan magis, mata kekuatan magis, dan kekuatan magis. Semua jenis eliksir dalam persediaan tidak terbatas. Namun meski begitu, mereka hanya bersumpah untuk mengikuti. Saya tidak pernah memikirkan kehidupan abadi dan mengikuti Zhu Hengyu. Apa misteri di antara ini? Membuka mulutnya, Zhu Hengyu membuka mulutnya untuk bertanya.
Namun segera, Zhu Hengyu menyadari bahwa pertanyaan ini benar-benar tidak dapat ditanyakan. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu mengangkat kepalanya dan berkata, "Siapa namamu?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, biksu muda itu berkata, "Nama saya Li Hao, dan dua berikutnya adalah sepupu dan sepupu saya, bernama Li Ziwei dan Li Zian." Mengangguk dengan jelas, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimana kabarmu, apa kesulitanmu, apa kebutuhanmu? Sementara aku di sini, apa kesulitan dan kebutuhannya, meskipun aku berkata aku bisa membantu, aku tidak akan menolak." Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Li Hao tiba-tiba membuka matanya. Melihat dengan penuh semangat pada Zhu Hengyu, Li Hao berkata, "Sisanya bukan apa-apa, kita perlahan bisa mengetahuinya." Dengan senyum pahit, Li Hao berkata, "Hanya saja kita membutuhkan banyak pirit untuk memanggil raksasa lava yang lebih kuat. Perlu pirolit, panggil raksasa lava." Mendengarkan kata-kata Li Hao, Zhu Hengyu tiba-tiba tampak terpana. Butuh batu kristal api, Zhu Hengyu ini tahu. Bola api lava, seperti yang bisa dimatikan oleh sihir, membutuhkan media untuk diluncurkan. Bola api lava membutuhkan lava atau energi magis sebagai media untuk menyingkat bola api lava. Adapun kristal api, meskipun Zhu Hengyu belum mengujinya, tetapi berpikir tentang hal itu jelas layak dilakukan. Itu hanya, hantu macam apa yang memanggil raksasa lava? Bisakah bola api lava masih memanggil raksasa lava? Jika bola api lava benar-benar dapat memanggil raksasa lava, itu akan gila. Setelah mengingatnya dengan cermat, Zhu Hengyu mengerutkan kening tanpa sadar. Pada awalnya, Zhu Hengyu pernah memurnikan bola api lava. Dalam ingatan Zhu Hengyu, bagaimana bola api lava memanggil raksasa lava? Melihat kerutan Zhu Hengyu, dia tampak sangat ragu-ragu. Li Hao berpikir bahwa Zhu Hengyu enggan menyerahkan pirolit terbaik. Dengan senyum pahit, Li Hao berkata, "Jika kamu tidak mau menembakkan spar, kamu dapat mengkonsumsi batu energi magis tingkat tinggi. Pada kenyataannya, kamu hampir tidak bisa memanggil binatang lava." Sambil menggelengkan kepalanya, Li Hao melanjutkan, "Raksasa lava yang dipanggil oleh batu energi magis superior terlalu lemah, dan suhu nyala terlalu rendah. Ia tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya dari binatang lava sama sekali." Mendengar kata-kata Li Hao, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Mengapa dia peduli tentang apa itu pyropilite? Anda tahu, puluhan ribu kristal api terkondensasi setiap hari di jurang api penyucian di bawah ruang alkimia. Selama api penyucian tak berujung tidak padam, kristal api pada dasarnya tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Berpikir antara, Zhu Hengyu mengeluarkan pirolite dari gelang Bing Huang dan melemparkannya ke Li Hao. Untuk memperbaiki kapal perang platinum, gelang Kaisar Es Zhu Hengyu dipenuhi dengan berbagai harta dan bahan langka. Adapun pyrolyte ini, akan ada tidak kurang. Melihat Li Hao mengambil pyropilite, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, "Ayo. Anda memanggil binatang lava, saya merasakan kekuatannya." Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, Li Hao melihat sekeliling dengan terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Li Hao berkata, ini terlalu sempit, tidak bisa dibuka. Kecil, itu tidak akan terbuka." Mendengar kata-kata Li Hao, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ketika Zhu Hengyu terkejut, Li Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia berkata kepada bidak di aula gua, "Kalian semua keluar, tunggu dulu di lorong itu." Menghadapi perintah Li Hao, semua prajurit dan prajurit keluar satu demi satu dan memasuki lorong di samping gua. Di dalam gua dengan diameter 100 meter, itu segera benar-benar dikosongkan. Sampai saat ini, Li Hao mengangguk puas. Setelah membayar hadiah hormat kepada Zhu Hengyu, Li Hao Chang menarik napas dalam-dalam dan memegang kristal api di telapak tangannya. Berteriak. Pada saat berikutnya, dalam raungan sengit, nyala api naik dari tangan kanan Li Hao. Berpegang pada kristal, mata Li Hao memancarkan cahaya yang sangat tajam. Saya melihat Li Hao memegang pirolit di tangan kanannya, dan meletakkan tangan kirinya ke mulutnya dengan gigi tajam, dia menggigit jari telunjuknya. Lalu, Li Hao menggunakan darahnya sendiri untuk menjelaskan garis darah misterius pada kobaran api. "Dalam darahku, panggil raksasa lava." Antara meledak. Di antara tangan kanan Li Hao membalik, 5 jari terbentang seketika. Antara dorongan menuju pusat gua. Api menyala meledak dari tangan kanan Li Hao. Bang! Dalam sekejap api, kobaran api dengan nyala api langsung membentang sejauh 50 meter. Muncul di udara di tengah-tengah gua. Hau, hau, mengaum. Pada saat berikutnya, dalam raungan sengit, tiang api tiba-tiba memancarkan nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah nyala api, raksasa lava lebih dari 3 meter, terkondensasi keluar dari nyala api. Tampak tercengang pada raksasa lava yang tingginya lebih dari 3 meter. Tiba-tiba, Zhu Hengyu membeku sepenuhnya. Raksasa lava ini hampir persis sama dengan Zhu Hengyu yang ditemui di api penyucian tak berujung. Bentuknya yang kasar, tubuh yang kokoh, dan nyala api yang naik di sekelilingnya. Semuanya sewenang-wenang sombong. Raksasa lava ini tidak hanya bisa melepaskan bola api lava sesuka hati. Dan itu dapat menjangkau jarak 100 meter dan memberikan dampak pada bumi.
Dan yang paling penting, pertahanan raksasa lava ini terlalu tinggi. Di bawah level yang sama, pada dasarnya tidak mungkin untuk menembus pertahanan. Kagum, Zhu Hengyu segera menemukan. Binatang lava ini hampir sama dengan binatang lava di api penyucian yang tak berujung. Paling tidak, Zhu Hengyu tidak melihat perbedaan di antara mereka. Namun, saya tidak tahu apakah itu kebetulan. Lava raksasa di api penyucian tak berujung memiliki kekuatan 50 tubuh. Dan di depan binatang lava ini, juga memiliki kekuatan setan 50 segmen. Demikian pula, tubuh sihir Li Hao tampaknya menjadi kekuatan tubuh sihir 50 segmen. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.